Asatidzah rahimani wa rahmatullah. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak bekal menuju kampung akhirat kita dengan menuntut ilmu syar'i, yang itu adalah pintu atau jalan pertama kali kita sebelum melangkah untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah SAW sampaikan. Kita insyaallah hari ini akan membaca ringkasan dari kitab Fiqh Muyassar. Kita lanjutkan terkait tentang adab buang hajat. Kemarin kita sudah membahas tentang beberapa adab sampai zikir untuk keluar ketika keluar dari tempat buang hajat. Kemudian selanjutnya adalah hendaknya kita menjaga aurat dari pandangan orang lain, terutama untuk akhwat. Karena banyak kasus semakin canggihnya teknologi, maka semakin banyak pula kasus yang kita dapati. Semisal kamera tersembunyi, kemudian di tempat-tempat casting, banyak sekali beberapa tahun atau dekade belakangan ini. Maka hendaknya kita berhati-hati tatkala kita hendak buang hajat. Kemudian menjaga pakaian dari najis, begitu pula badan kita. Kemudian dilarang buang hajat di air yang tergenang, karena air yang tergenang itu biasanya diambil manfaatnya oleh orang lain atau oleh makhluk yang lain, semisal hewan ternak dan semisalnya. Kemudian dibenci, bahkan haram memegang kemaluan tatkala buang hajat menggunakan tangan kanan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, "Idza bala ahadukum fala ya'khudhanna dzakarahu biyamini." Apabila salah seorang dari kalian buang air kecil, hendaknya tidak memegang kemaluannya dengan tangan kanannya. Wala yastanji biyaminihi, dan janganlah dia bersuci cebok dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina, dan janganlah meniup bejana tatkala meniup minuman kita. Kemudian disunahkan untuk mencuci tangan setelah cebok. Islam mengajarkan kita untuk bersih diri. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal khala'a ataituhu bima'in fi taurin aw raqatin fastanja. Kata Abu Hurairah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau buang hajat, aku pun membawakan untuk beliau seember air atau bejana kulit yang berisi air. Kemudian dengannya beliau cebok. Summa masaha yadahu 'alal ardh, lalu beliau mengusap tangannya ke tanah. Di sini istidlalnya, syahidnya yang jadi poinnya. Summa ataituhu bi ina'in akhar fatawadda. Kemudian aku pun membawakan untuk beliau bejana air lainnya untuk beliau berwudu dengannya. Jadi di sini Nabi SAW mengusapkan tangannya ke tanah, karena tanah adalah tanah suci, maksudnya bisa mensucikan dari hal-hal yang najis. Wallahu ta'ala. Kemudian dilarang buang hajat di tempat yang dapat mendatangkan laknat bagi pelakunya dan dapat mengganggu orang lain. Semisal dalam hadis berikut, ittaqul mala'inas salasa, waspadalah, bertakwalah, takutlah dari pemicu laknat yang 3. Yang pertama, al-baraza fil mawarid, yaitu buang hajat di saluran-saluran air. Yang air itu dimanfaatkan oleh orang lain. Apalagi dahulu di kota Madinah, air adalah sesuatu yang berharga.
Begitu pula di kota Mekah. Wa qari'atit thariq, juga buang hajat di tengah jalan atau di jalan, mengganggu pemandangan, mengganggu aroma, polusi udara, aroma yang tidak sedap. Wadhil, begitu pula buang hajat di tempat bernaungnya orang-orang, entah itu di pohon, begitu pula di tempat yang sengaja memang dibuat untuk berteduh, seperti halte, kemudian fasum, fasilitas umum, atau teras rumah. Ini larangan. Kenapa? Karena biasanya orang yang terganggu mendoakan keburukan bagi pelakunya. Kalau kita pernah membaca sebuah tembok tulisan dilarang kencing di sini kecuali anjing, itu bukan ditujukan kepada anjing, tapi ditujukan kepada orang yang biasa kencing di daerah situ. Kemudian poin selanjutnya, dilarang buang hajat di pekuburan kaum muslimin, karena hal tersebut bentuk penghinaan kepada kaum muslimin. Nabi SAW pernah bersabda, la an amshiya ala jamratin aw sayfin aw akhsifa na'li birijli ahabbu ilayya min amshiya ala qabri muslimin. Sungguh aku berjalan di atas bara api atau sebuah pedang, atau ikat sandalku dengan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kuburan seorang muslim. Wa ma ubali awastal kuburi qadaitu hajati awastas suqi. Sama saja buruknya bagiku buang hajat di tengah kubur kaum muslimin atau buang hajat di tengah pasar, di tempat keramaian, di tempat yang banyak lalu lalang manusia, karena itu mengganggu. Adapun di kuburan itu adalah sebagai bentuk penghinaan. Sedangkan kehormatan seorang muslim itu dijamin, dijaga di dalam agama Islam, hidupnya dan matinya. Kemudian makruh atau dibenci berbicara tatkala buang hajat, kecuali apabila ada darurat atau hajat untuk kita berbicara. Tapi pemasalnya kita berbicara tatkala buang hajat dibenci. Begitu pula dibenci buang hajat di lubang pada tanah. Sebagian para ulama menyebutkan alasannya karena lubang-lubang pada tanah itu terdapat hewan, atau sebagian asar menyebutkan tempat tinggalnya bangsa jin, sehingga tatkala seorang buang hajat di lubang tersebut mereka akan tersakiti, mungkin bisa membalas kita dan seterusnya. Kemudian menghindarkan membaca kalamullah, entah itu berupa mushaf secara terbuka maupun tertutup. Dan hendaknya kita memuliakan kalamullah. Bagaimana dengan HP? Maka HP silakan ditutup, dimatikan. Apakah HP hukumnya mushaf? Jawabnya adalah tafsil, terperinci. Apabila HP kita buka, aplikasi itu muncul Al-Quran, semisal ini, maka hukum saat kita membuka aplikasi itu, maka HP kita setara dengan Al-Quran. Tidak boleh kita menghinakannya, ya, kemudian memegangnya dalam keadaan tangan kita ada najis dan semisalnya. Adapun apabila kita tutup aplikasi itu atau kita matikan, maka hukum HP seperti hukum benda-benda secara umum, bukan kalamullah. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang terakhir dari bab qada'il hajah adalah masuk, kita disunahkan mendahulukan kaki kiri dan keluar dengan mendahulukan kaki kanan. Berdasarkan pengumuman hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhu tayammun fi tana'ulih
adalah Nabi SAW lebih suka mendahulukan bagian tubuhnya yang kanan tatkala memakai sandal. Wa tarajjulihi wa tuhurihi wa bisya'ni kulli. Juga tatkala beliau menyisir rambut, beliau suka memulai dari kepala bagian sebelah kanannya. Terutama untuk akhwat yang hampir setiap hari ya nyisir rambut, jangan sampai kita kehilangan momen kesempatan untuk kita meneladani Nabi SAW. Karena di dalamnya ada pahala yang Allah sediakan insyaallah. Begitu pula tatkala beliau bersuci dan semua perkara yang baik, semisal masuk masjid, yang memasuki rumah, itu beliau memulainya dengan bagian tubuh beliau yang kanan. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya begitu pula tatkala kita buang hajat. Dari hadis ini hendaknya seorang apabila masuk ke tempat tersebut hendaknya mendahulukan kaki kiri dan keluar darinya dengan kaki kanan. Wallahu taala a'lam. Kemudian kita masuk ke sunnah fitrah. Kaitannya dengan bab taharah tidak lepas dari bab sunnah fitrah. Sunnah fitrah itu adalah perkara-perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang maka menjadikannya sesuai dengan tabiat yang Allah tetapkan dan akan menjadikan orang tersebut memiliki sifat yang sempurna dan bagus penampilannya sebagaimana Allah fitrahkan pada dirinya. Dan sunnah fitrah itu ada 10 berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada bersiwak, istihdad, ini mencukur bulu kemaluan, khitan atau sunat, memangkas kumis, memelihara jenggot, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, cebok dengan air, berkumur-kumur dan istinsyak. Begitu pula istinsar, yaitu mengeluarkan air dari hidung, serta membasuh persendian atau lipatan kulit. Berdasarkan hadis yang pertama, Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minal fitratil khitan." Ada 5 perkara yang termasuk dari fitrah. Yang pertama al-khitan, yaitu sunat, wal istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan, wa taqlimul atfar, memotong kuku jari tangan, begitu pula jari kaki, wa natful ibti, begitu pula mencabut bulu atau rambut di ketiak, wa qassus syarib, dan memangkas kumis. Dan juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ashrun minal fitrati qassus syarib. Yang pertama, 10 di riwayat Aisyah di sini ada 10 dari fitrah. Yang pertama qassus syarib, yaitu memangkas kumis. Wa ifa'ul lihya, kemudian membiarkan lihya, yaitu jenggot, rambut yang tumbuh di sekitar dagu, pipi dan sekitarnya. Wasiwaku, dan bersiwak. Wastinsyaqul ma, menghirup air ke hidung. Wa qasul atfar, memotong ujung jari. Wa ghuslul barajim, membasuh barajim, lipatan kulit, semisal ketiak, persendian tangan, termasuk sela-sela jari jemari kita itu barajim. Wa natful ibt, yaitu mencabut bulu ketiak. Wa halqul ana, yaitu mencukur rambut kemaluan. Wa intiqasul ma, dan yang ke-9 adalah bercebok, cebok dengan air. Qala Zakaria, berkata rawi ini Zakaria, qala Mus'ab, dan berkata Mus'ab, wa nasitul ashirah, dan saya lupa yang ke-10 itu apa?
ila an takuna al-madmadah, dan saya kira adalah madmadah, yaitu berkumur-kumur. Ini ada 10 sunnah fitrah yang disebutkan oleh riwayat Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kita bahas satu persatu, mulai dari bersiwak. Bersiwak adalah menggunakan ranting kayu atau semisalnya pada gigi dan gusi atau mulut untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan untuk menghilangkan bau tidak sedap. Dan bersiwak hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Berdasarkan sabda Nabi SAW, laula an asyqa 'alal mu'minin la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Seandainya tidak memberatkan orang-orang beriman, niscaya aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Tapi beliau merasa berat, maka sifat rahmah beliau menjadikan beliau menahan diri untuk tidak mewajibkan untuk bersiwak setiap kali sholat. Dan waktu bersiwak itu adalah mutlak, tidak ada pembatasan, tidak ada dalil yang membatasinya. Kapanpun disunahkan untuk kita bersiwak. Dan ditekankan di beberapa waktu berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Semisal tatkala berwudu, kemudian hendak sholat, masuk rumah, sebagaimana riwayat Aisyah tatkala ditanya apa yang dilakukan oleh Nabi SAW tatkala hendak masuk rumah, maka ternyata Aisyah menjawab beliau bersiwak sebelum mengucapkan basmalah dan taslim, yaitu salam. Kemudian bangun tidur sebelum sholat malam. Kemudian hendak membaca Al-Quran atau berzikir atau beribadah, dan saat berubah aroma mulut. Bahkan beliau pernah duduk di majelis yang mendengarkan pembicaraan sahabat, beliau sambil menggosok-gosok kayu arak itu di gigi dan gusi beliau sallallahu alaihi wasallam. Utamanya kami sebutkan di sini beberapa dari hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, umirna bis-siwak, kami diperintahkan untuk bersiwak. Yani diperintah ghairul lazim, tidak wajib. Innal abda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat ini, idza qama yusalli atahu al-malaku faqama khalfahu yastami'ul Qur'an wa yadnu. Apabila seorang hamba itu berdiri untuk salat, maka seorang malaikat datang kepadanya dan berdiri di belakangnya. Malaikat tersebut mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dan semakin mendekat. Fala yazalu yastami wa yadnu hatta yada'a fahu ala fihi. Senantiasa malaikat tersebut mendengarkan bacaan Al-Qur'annya dekat sampai malaikat itu meletakkan mulutnya pada mulut orang yang sholat tersebut. Bagaimana? Wallahu alam, kita belum pernah melihat malaikat, maka cukup kita beriman dan menetapkan sebagaimana lafadznya. Fala yaqra'u ayatan illa kanat fi jawfil malak. Dan tidaklah seorang hamba itu membaca suatu ayat melainkan ayat tersebut masuk ke perut malaikat tersebut. Ini kemuliaan bagi orang yang membaca Al-Quran. Dan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siwaqu madharatun lil fam, mardatun lil rabb." Siwak itu membersihkan mulut dan sebab mendatangkan ridha ar-Rabb, yaitu Allah Azza wa Jalla. Lafaz Rabb apabila dimutlakkan maknanya adalah nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan siwak dapat menggunakan kayu arak, kayu yang sering kita lihat mungkin menjadi oleh-oleh tatkala saudara kita umrah atau berhaji, yang lembut, kemudian kita kelupas kulitnya, kemudian kita gigit agar menjadi serabut. Juga bisa menggunakan sikat gigi atau kain, bahkan dengan jari, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi tidak hanya sebatas menggunakan kayu arak,
Ini siwak. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang kedua, istihdad. Istihdad, apa itu istihdad? Adalah mencukur bulu atau rambut yang ada di sekitar kemaluan laki-laki ataupun perempuan. Jadi rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan laki-laki ataupun perempuan disunahkan untuk dicukur. Ya. Bahkan nanti ada kami sampaikan insyaallah di pertemuan yang akan datang, ada larangan membiarkan rambut kemaluan kita tumbuh melebihi 40 hari. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan dinamakan istihdad dari kata hadid. Hadid itu besi, karena istihdad itu menggunakan pisau besi untuk mencukurnya. Dan sekarang alhamdulillah teknologi semakin maju, lebih mudah untuk kita mencukur daerah yang sensitif itu. Dan boleh juga para ulama menjelaskan menggunakan krim perontok rambut, dan sudah dijual bebas di pasaran. Dan istihdad menjadikan daerah tersebut bersih dan bagus penampilannya. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini dulu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan diajukan kepada kami, semampu kami jawab. Bisa lewat Japri, WA atau di grup. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.